suara yang kita dengar setiap hari itu adalah suara yang sangat banyak dan sangat bising, khususnya di kehidupan kita hari ini. Bising lah, ada sosmed, ada suara hati sendiri, ada suara iblis juga, ada suara yang lain, bahkan ada suara-suara sumbang yang datang dari sekeliling kita, dan biasanya yang paling menyakitkan adalah dari orang terdekat biasanya. Kan ada Yesus di dalamnya. Kami mengucap syukur buat kekekalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami mengucap syukur buat kepastian yang Tuhan sudah berikan buat kami. Semuanya itu Tuhan karena Engkau telah selesaikan di kayu salib. Dengan kata selesai, dimeteraikanlah semua karyamu. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami mau belajar menerima yang terbaik, supaya hidup kami bisa memberikan yang terbaik. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan? Jangan ngantuk ya. Saya karena rumah dekat jadi sempat pulang makan dulu. Oke. The Foundation of Faith. Ini adalah tema hari ini. Kita buka sama-sama Roma 10 ayat 17, ayat yang sangat populer. Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah, sepanjang hari ini kita dari tadi juga kita membahas dari pagi tentang sebuah kisah yang sangat-sangat luar biasa di Alkitab. Kisah seorang bocah yang masihnya usianya sekitar belasan tahun, yang hidupnya diperhadapkan dengan suara-suara dalam hidupnya. Bocah ini namanya Daud. Dan kalau kita bicara nama Daud, pasti kita akan korelasikan dia dengan Goliat sang musuhnya, dan itu menjadi sebuah kisah klasik yang ada di sekolah minggu yang biasanya kita mulai dengar dari sejak kita kecil. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan Ibrani 1 ayat yang ketiga mengatakan firman itu yang menopang hidupnya manusia. Jadi landasan daripada kehidupan kekristenan manusia atau orang Kristen adalah firman Tuhan, gak ada yang lain. Itu sebabnya ketika landasannya merupakan firman dan dia tidak menganggap enteng yang namanya firman, kehidupan kita ketika nanti ada ujian datang, dan ujian itu biasanya is like a pop quiz, bisa datang kapan aja, kitanya sudah siap karena hari lepas hari kita sudah mulai membiasakan bukan lagi sekedar hanya baca Alkitab, tapi kita mulai membiasakan Alkitab baca kita. Kita mulai hidup kita bukan sekedar hanya ngerti aja, kita mulai dikuasai sama firman. Dan itu lambat laun akan naik levelnya sendiri. Inti dasarnya sebenarnya sangat sederhana. Baca, dengar, baca, dengar, baca, dengar. Kemudian merenungkan, memperkatakan, dan akhirnya melakukan firman. Saya nggak berani keluar dari kamar saya sebelum pagi-pagi. Mending dari rumah, kamar. Saya nggak berani keluar dari kamar sebelum ada waktu saat teduh. Karena bagi saya, keputusan saya akan diambil sesuai dengan firman yang saya baca dan dengar di pagi hari. Dan malam hari nanti, kita pasti ada mesbah keluarga. Banyak orang berikan alasan, tapi anak saya udah jauh Pak, dan lain sebagainya. Anak saya yang pertama tinggal beda 12 jam sama saya. Kita video call sama dia, dia lagi bangun pagi. Baru bangun lah, kadang-kadang baru mau mulai pergi ke tempat pekerjaannya. Dan itu gak pernah jadi alasan. Dan bagi saya seorang parent ya, saya dan istri saya melihat pertumbuhan rohani yang luar biasa dalam hidup mereka, karena sejak kecil itu adalah warisan yang terbesar yang kita bisa berikan dalam hidup mereka. Nah, mendengar, pendengaran akan firman Kristus ya. Mendengar sama mendengarkan itu beda. Mendengar itu kita bisa mendengar apa aja secara pasif, tapi kita tidak akhirnya masuk ke dalam hati dan lubuk kita. Tapi kalau kita mendengarkan, itu berarti kita melakukan sesuatu posisi yang aktif dan fokus. Dan apa yang kita dengarkan itu akhirnya bisa mengubah hidup kita, atau juga bisa merusak hidup kita, tergantung kita dengarkan apa. Nah, suara yang kita dengar setiap hari itu adalah suara yang sangat banyak dan sangat bising, khususnya di kehidupan kita hari ini. Bising lah, ada sosmed, ada suara hati sendiri, ada suara iblis juga, ada suara yang lain, bahkan ada suara-suara sumbang yang datang dari sekeliling kita, dan biasanya yang paling menyakitkan adalah dari orang terdekat biasanya. Nah, pribadi yang kita biasanya suka ketemu kalau kita lagi ngopi adalah pribadi yang good listener, orang yang dengerin kita, tektokannya enak dan lain sebagainya. Saya punya
seorang teman baik yang juga mentor saya, dan saya kalau ngobrol sama dia nagih ngomong sama dia karena dia mendengarkan, kemudian kita ngobrolnya itu saling mengisi, saling belajar dan fulfilling gitu. Bahkan kita nggak tahu waktu akhirnya ketika ngobrol. Nah, ada juga orang yang kita ngobrol itu kita lama-lama nggak suka ngobrol sama dia karena kita capek sendiri, karena dia dikit-dikit gini, dia potong-potong kita, udah gitu setiap kali kita berkisah sesuatu, dia punya kisah yang lebih heboh lah pokoknya. Gue pokoknya harus lebih seru daripada lo gitu. Kita ngomong dikit, oh ya kalau gue gini, oh ya kalau gue gini, capek kan lama-lama. Terus pas kita udah selesai ketemu, kita bilang gini, gue gak mau lagi ketemu sama dia, gue capek ketemu sama dia. Dia ngajak-ngajak ngopi lagi, itu udah malas, kita mulai menghindar. Nah, pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah saya lah. Pribadi yang paling sering bicara sama kita semuanya adalah diri kita sendiri. Nah, kita bisa membuat diri kita capek gara-gara kita ngomong sama diri kita sendiri sesuatu yang salah, dan kita dengar sesuatu itu dan akhirnya membuat jiwa kita capek. Contoh, Yesus berkata begini di Matius 6 ayat 31, jangan khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jadi dengan kata lain dia lagi ngajarin jangan kamu khawatir, dan plus kamu jangan berkata, jangan ngomong gini, aduh gimana ya, itu kebutuhanmu sudah aku cukupkan, semua apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu aku sudah siapkan, terkadang memang sesuai sama waktuku bukan waktunya kamu tenang aja. Ketika kamu melihat hidupmu sehari-hari, anggap aja kamu melihat sebuah jigsaw puzzle, sebuah teka-teki gambar. Teka-teki gambar itu kalau kita buka boxnya, kita akan ketemu bits and pieces kecil-kecil begini biasanya ya, tergantung lah, ada yang gede ada yang kecil. Tapi kalau misalnya dibilang 3.000 nih puzzle gitu ya, kita pas buka boxnya pusing lah ngelihatnya. Yang biasa dilakukan apa? Kita tata satu-satu, terus kita mulai lihat gambar yang cocok digabung sama yang mana gitu ya, baru nanti jadi gambar yang besar. Tuhan udah punya gambar yang besar. Nah, kita ngelihatnya pakai persepsi seperti itu, kita lihatnya tuh yang nggak enak-enak setiap hari. Itu sebabnya seringkali karena kita nggak bisa lihat gambar besarnya, kita komplain. Mulai latih dirimu supaya jiwamu tenang. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Lo ada masalah? Ada. Gue lagi punya masalah. Terus kita nggak ngeluh, kita ngomongnya baik, kita ngomongnya beda. Kita ngomong gini, iya ada masalah, tapi gue tahu kok Tuhan yang memegang hidup gue. Gue tahu nanti ketika waktunya sudah tiba, semuanya Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat gue. Instead daripada orang ngomong begini, lo ada masalah? Iya nih, harus stres gue. Aduh gini, stres beneran ntar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan pendengaran sosmed, bukan pendengaran Netflix, bukan pendengaran drakor dan lain sebagainya. Nggak apa-apa ya nonton Netflix ya, it's okay loh. Nonton drakor juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita terus-terusin isinya seperti begitu, foundation kita mau jadi apa gitu loh. Jadi pendengaran akan firman Kristus. Jadi hati-hati, kita juga ngomong sama diri kita juga harus hati-hati berarti, karena kita adalah pribadi yang paling sering ngomong sama kita. Nah, Daud, kalau kita bilang Daud dan kita langsung korelasikan dengan Goliat, that's too easy lah, terlalu gampang lah. Daud ini punya kehidupan yang harus mengambil posisi dan harus mengambil keputusan untuk mendengarkan suara siapa yang dia mau dengar. Sampai akhirnya dia berhadapan sama Goliat itu nggak mudah. Ya, oke. Nanti teman-teman baca di 1 Samuel 15 itu Saul udah mulai di-ousted lah sama Tuhan. Dia tuh udah mulai nggak taat dan lain sebagainya, sampai-sampai ada ayat di 1 Samuel 15 ayat 22, kalau dibaca dalam bahasa Inggrisnya keren banget, dibilang obedience is far greater than sacrifice. Dengan kata lain Tuhan bilang ini, saya nggak butuh pengorbanan kamu, saya lebih butuh ketaatan kamu. Karena dia nggak taat, urapannya mulai diambil, urapannya dipindahkan kepada seseorang yang akhirnya Nabi Samuel disuruh sama Tuhan untuk pergi ke rumahnya Isai yang ada di Bethlehem. Kisah ini bermulai dari 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Waktu dia sampai ke tempatnya Isai, di ayatnya yang ke-6, ketika mereka masuk dan melihat, dan Samuel melihat Eliab ini anak pertama, anak sulung. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Kenapa? Karena Eliab prajurit. Ada kemungkinan dia punya perawakan dan fisiknya itu prajurit dan memang mungkin gede gitu ya. Dan sosoknya adalah sosok fisik yang cocok nih jadi raja nih. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab. Abinadab ini anak yang kedua, dan menyuruh lewat di depan Samuel, dan Samuel juga berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian anak yang ketiga disuruh lewat depannya Samuel, namanya Syama. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat ayat 9. Samuel juga berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, dan semuanya ini dikatakan semua ini tidak dipilih Tuhan. Bingunglah Samuelnya. Dia mulai bertanya di ayat yang ke-11, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Jangan lewatkan kalimat mengembalakan kambing domba, karena ini akan diulang berkali-kali. Dan ini akan menunjukkan setiap kali ada pengulangan di dalam sebuah kisah, sang penulis sedang memberitahu kepada kita itu penting. Sebuah kalimat atau sebuah kejadian yang pertama kali diucapkan di Alkitab juga penting, dan kemudian pengulangan juga penting. Contoh sederhana, tabir di Perjanjian Lama sama tabir di Perjanjian Baru misalnya. Ya, di Perjanjian Lama tabir itu adalah pemisah antara Tuhan dengan manusia yang didirikan di dalam kemah atau tabernakel Musa. Tabir pertama kali disebut di Perjanjian Baru itu dirobek sama Yesus ketika dia katakan selesai di kayu salib. Jadi ada significance-nya, ada setiap kali kata pertama diucapkan, setiap kali ada pengulangan, itu Alkitab lagi berusaha memberitahu kepada kita, sang penulis pastinya, bahwa ada sesuatu yang sangat penting di baliknya. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dan kemudian disuruhnya menjemput dia. Kita nggak pernah tahu, Alkitab tidak pernah mendokumentasikan siapa yang memanggil Daud di padang. Dan akhirnya ia dikatakan ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Dan waktu dia datang, Tuhan berfirman begini kepada Samuel, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia, ini orangnya. Dan Alkitab mengatakan di ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak, mengurapi Daud. Perhatikan kalimat ini, di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Di Perjanjian Lama, roh Tuhan itu berkuasa di atas manusia. Di Perjanjian baru roh Tuhan berkuasa di dalam manusia. Semua kita ada roh kudus di dalam sini. Di Perjanjian Lama, roh Tuhan itu bisa meninggalkan manusia. Hari ini roh kudus berdiam di sini dan tidak pernah tinggalin kita. Jadi jangan pernah berdoa begini, Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan baper. Ya, saya paling sedih kalau orang lagi doa syafaat terus ngomongnya begitu. Roh kudus nggak pernah ninggalin kita. Kita mau buat salah kemarin, kita sudah dimeterai, itu meterai keselamatan artinya Roh Kudus, ya. Jadi yang ada kita ninggalin Tuhan, itu yang ada. Roh Kudus nggak pernah ninggalin kita, ya. Jadi perbedaannya kita lihat konteksnya ya. Ini Perjanjian Lama ya. Nah, waktu ini terjadi, oke. Sekarang ada dua sisi nih. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya terutama Eliab, Abinadab dan Syama iri hati. Adalah nanti ada dokumentasinya. Mereka iri hati dan kesal udah sama adiknya. Karena iyalah mereka mikir ya harusnya kan gue jadi raja, kok jadi adik gue yang tidak diperhitungkan. Nah di satu sisi di dalam benaknya Daud dia punya dua pilihan sekarang. Karena ada dua suara dalam hatinya juga, ya. Dan sebenarnya akhirnya dia tidak memilih dua suara itu, dia memilih suara kebenaran. Karena Alkitab membuktikan. Nah suara ini yang satu adalah dia bisa punya banyak alasan untuk kepahitan sama bapaknya, karena hari itu dia sadar hidupnya dibanding-bandingkan dengan kakaknya dan dia sama sekali tidak diperhitungkan. Dia tidak dimasukkan ke dalam prosesi urapan anak-anak daripada Isai. Oh dia bisa punya banyak alasan untuk kepahitan sama bapaknya. Gila aja ternyata ya, gue dibanding-bandingin sama abang-abang gue gak diperhatikan. Yang kedua, dia punya banyak alasan untuk dia bisa sangat sombong hari itu, membuktikan dirinya bahkan kepada kakak-kakaknya, ya lu nggak perhatiin gue ya ternyata ya, sekarang gue buktiin sama lu, gue jadi raja nih, roh Tuhan berkuasa. Oh nggak ada gitu-gitunya. Bahkan dia nanti Alkitab menarasikan hal-hal yang sangat luar biasa. Dia fokus sama perkara kecil dan dia sangat setia, dan nggak ada dokumentasi dia kepahitan sama bapaknya. Nah, ketika ini sudah terjadi, kita sudah paham tentang kisah ini. Sekarang kita masuk ke dalam kisahnya Saul. Saul kan urapannya sudah diangkat sama Tuhan. Karena urapannya diangkat sama Tuhan, kerap kali roh jahat menguasai hidupnya. Dan karena roh jahat menguasai hidupnya, hamba-hambanya Saul bilang begini sama si raja, raja, mau nggak kita panggilin pemain kecapi? Kita udah dengar ada pemain kecapi, anaknya Isai,
Dia jago main kecapi, pernah ngisi di CK7 juga. Mau nggak saya panggilin ke istana? Emang lu tahu dari mana? Ya mungkin karena itu jarak Bethlehem sama Yerusalem ketika sekitar 6, 7, 8 kilo. Itu kan padang terbuka pada saat itu pastinya. Dan udah tersiarlah kabarnya, biasanya kalau dia mengembalakan kambing domba suka main kecapi dan bagus. Raja mau nggak suruh dia main ke sini supaya jiwanya tenang? Singkat cerita, dan ini adalah kairosnya Tuhan, Daud juga nggak tahu ya. Dia bawa satu hari dia nanti akan berjumpa audiensi dengan Raja Saul, karena satu-satunya raja yang bisa menentukan siapa nanti akan melawan Goliat cuma Saul. Dia nggak tahu soal hal ini. Awalnya Tuhan mempertemukan dengan Raja Saul untuk supaya dia bisa main kecapi. Dan akhirnya waktu dia datang dan main kecapi, ayat 21 mengatakan begini, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan perhatikan ini, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu, berarti dipercaya ya, Saul menyuruh orang kepada Isai, kepada bapaknya, dan mengatakan begini, bilangin sama bapaknya, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Bilangin sama bapaknya, suruh kasih tahu bahwa Daud gue mau hire jadi full time buat gue. Kemudian perhatikan kalimat ini, jangan terlewat kalimat ini, sebab aku suka kepadanya. Oke, nanti kita kembali situ ya. Aku suka kepada Daud. Setiap kali apabila roh yang daripada Allah hingga pada Saul, Daud mengambil kecapi, memainkan, Saul merasa lega, nyaman, roh yang jahat itu undur daripadanya. Udahlah, pokoknya di saat ini Saul suka sama Daud. Ini semuanya kairosnya Tuhan nih, mulai terjadi. Daud juga pasti nggak tahu. Satu hari di pasal berikutnya ada sebuah lembah, bahasa Inggris mengatakan the Valley of Elah, lembah Tarbantin, di mana pasukan Filistin turun ke situ membawa ikonnya mereka, namanya Goliat. Mereka menantang bangsa Israel supaya mereka bisa mengadakan sebuah perang dan memiliki sebuah tujuan yang sangat jahat. Dan ini tersirat di 1 Samuel 17 di ayat yang keempat, dikatakan begini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Dan kemudian ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Kemudian ini isi tantangannya dia, pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Dengan kata lain, udah kita nggak usah perang terbuka, lu kirim satu prajurit dari lo yang lu rasa hebat, lawan gue duel one on one. Dan ini isinya. Dan jika orang lu itu ya dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Kalau kita kalah, kalau aku kalah sama prajurit kamu, saya dan semua bangsa Filistin bersedia menjadi budaknya kamu. Ya dia tahulah dia pasti menang karena dia kan gede ya, dia raksasa satu-satunya di situ. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Tapi kalau sebaliknya saya menang, kamu semua jadi budak saya. Alkitab mengatakan di ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Oke, di ayat ini, perhatikan ini baik-baik. Ada sebuah kebenaran yang mereka tahu, saya ulang ya. Ada sebuah kebenaran yang bangsa Israel tahu ya, tapi tidak sadar mereka mempunyainya. Sama seperti hari ini kalau kita mengatakan bahwa saya tahu ada janji Tuhan, tapi saya nggak sadar bahwa saya adalah orang yang memiliki hak penuh atas semua janji Tuhan. Seperti Roma 8 ayat 17 yang mengatakan kamu adalah anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Ironis toh? Saya punya janji Tuhan, saya tahu janji Tuhan bahkan, tapi saya tidak sadar bahwa saya punya hak atas janji itu, dan saya tidak menghidupinya. Itu sebabnya mereka ketakutan. Nanti ada seorang bocah yang namanya Daud ini akan memberitahu kepada mereka kebenaran yang sebenarnya mereka juga udah tahu. Oke, sekarang baca dulu ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul.
Nama ketiga anak yang pergi berperang itu Eliab, anak yang sulung yang tadi sudah kita baca. Anak yang kedua namanya Abinadab, anak yang ketiga namanya Syama. Saya cuma mau kasih tunjuk aja bahwa mereka adalah prajurit. Mereka sudah ikut sama Saul, mereka perang. Mereka ada di lembah Tarbantin. Daudlah yang bungsu, ayat 14. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud, perhatikan ini, selalu pulang daripada Saul untuk apa? Mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Diulang-ulang terus. Jadi habis dia kerja full time main kecapi, dia pulang, dia pasti akan mengembalakan kambing domba dan jumlahnya nggak banyak. Nanti akan didokumentasikan jumlahnya nggak banyak. Jadi dia tekun banget sama perkara kecil. Alkitab juga ngasih tahu sama kita, dia mengabdi banget sama bapaknya. Nggak ada rekornya dia kepahitan sama bapaknya. Dia setia sama perkara kecil. Dia nggak pernah kasih kode sama Saul bahwa mungkin dia udah diurapi, ya pasti dia kamu nggak mungkin kasih tahu lah, gue diurapi menjadi raja, ya bisa dipotong kepalanya kali. Jadi dia kan pasti diam-diam ya, tapi kan dia udah punya roh Tuhan di dalam dia. Dia nggak kasih kode untuk ikutan perang lah, enggak. Habis selesai main kecapi, pulang mengembalakan kambing domba. Ayat 16. Orang Filistin itu, Goliat, maju mendekat pada pagi dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Berarti apa? Pagi dan petang dia teriak-teriak kepada barisan Israel. Selama 40 hari dia teriak-teriak begini, woi, mana? Penakut lo semua gitu. Ditantangin tiap hari, 40 hari. Suara kegelapan dilontarkan kepada bangsa Israel tiap hari, dan mereka ketakutan dan mereka tidak sadar mereka punya yang namanya janji Tuhan atas hidupnya. Oke, ini kalau film frame-nya berubah. Masuk ke rumahnya Isai. Ayat 17. Isai berkata kepada Daud pagi-pagi, pagi atau sore, mungkin sore kali ya, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, ya. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Ada kemungkinan ini perkataannya sore hari karena besoknya baru Daud akan berangkat. Ya, jadi bapaknya tuh bilang beginilah tiba-tiba satu hari, besok kamu nggak usah mengembalakan kambing domba. Kamu pergi bawain roti sama bertih gandum sama keju. Kamu anter buat kakak-kakak kamu yang ada di lembah Tarbantin. Kasih juga kejunya buat kepala-kepala prajurit. Ya, mereka lagi perang lawan Filistin di lembah Tarbantin. Mungkin Daud nanya gini, di mana tuh lembah Tarbantin? Lu Google Map aja, deket Kemayoran mungkin. Mungkin, saya nggak tahu ya dia ngomong gitu. Ya. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Nah ini keluar lagi nih kalimat nih. Daud bangun pagi-pagi. Ini penting banget ini. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Ditulis berkali-kali. Berarti kambing dombanya tuh penting banget sampai dia nitipin sama temennya, bro, gue nitipin kambing domba gue. Kenapa lo mau kemana? Gue mau disuruh antar sama bokap gue nganterin roti sama keju ke lembah Tarbantin, nengokin abang gue. Bentar ya, ntar gue balik lagi. Ingat ya, dari tadi dia setiap kali kerja dia pulang, setiap kali kerja dia pulang. Dia cinta banget sama tuh kambing domba. Ya, dan nggak banyak loh ya, nggak banyak jumlahnya. Nanti ada ayatnya. Lalu ia mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Nah ini dia nih. Dia sampai kan, dia sampai ke lembah Tarbantin, dia bawa tuh roti sama keju. Kalau kejadian berikut ini tidak terjadi di depannya dia, waktu dia ngedropin roti keju bertih gandum, dia ketemu kakaknya, dia mungkin nggak ketemu sama kakaknya. Ada kemungkinan besar terjadi begini skenarionya, dia dropin, kan dia tanggung jawab sama kambing dombanya. Tolong tanyain kakak gue aman nggak? Aman, karena gue mesti kasih kabar buat bokap. Oh aman, aman ya. Ini gue titip ya, bertih gandum sama roti buat abang gue. Ini keju buat kepala prajurit. Udah ya, thank you ya. Terus mungkin temannya nanya sama orang prajurit, nanya, lu mau kemana? Gue balik lah, kambing domba gue titipin sama teman gue. Ya bye gitu. Dia kan gitu orangnya. Selesai balik. Kambing domba penting banget buat dia. Nah, karena dia sampai ke sana dan tiba-tiba Alkitab mengatakan begini, ini kairosnya Tuhan sudah terjadi nih. Sampailah Daud di perkemahan ketika
Tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi dia ngeliat nih, wow, sorak perang. Dia mulai nanya-nanya. Dia mulai bingung, dia mulai nanya-nanya. Nah, ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Dan Goliat ini mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Kata-kata apa? Kata-kata tantangannya lah. Woi, mana penakut lo semuanya? Dia mungkin teriak-teriak seperti begitu. Dan Alkitab mendokumentasikan, dan Daud mendengarnya. Kairosnya Tuhan mulai terjadi. Sesuatu dalam dirinya mulai bangkit. Suara kebenaran dalam dirinya mulai bangkit. Dan apa yang dia lihat berikutnya adalah sesuatu yang juga membangkitkan dia. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, ayat 24, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Dia dengar Goliat ngomong, dia lihat bangsanya sendiri, termasuk kakak-kakaknya, lari ketakutan. Timbullah sebuah perkataannya Daud di ayat yang ke-26 di bagian yang B, yang saya juga heran kenapa nggak pernah dibahas. Karena ayat ini, perkataan ini akhirnya yang membuat dia beraudiensi sama Raja Saul. Dia teriak begini, ayat 26. Dia katakan begini ya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Oke, kalau kita baca ini cepat-cepat, kita nggak lihat konteksnya, nggak lihat kultur budaya dan juga Tauratnya, Talmud dan Misnah yang ada di belakangnya ada. By the way, ada 613 ya peraturan-peraturan yang dibuat pada saat itu. Dan 248 ketentuan, 365 larangan. Jadi bukan hanya 10 hukum Taurat. Jadi banyak konteksnya. Nah, ketika mereka bilang bersunat, ketika dia katakan begini, kita kan bangsa bersunat, ngapain takut sama dia? Itu narasinya. Arti sunat pada saat itu adalah mereka memiliki penyertaan Tuhan. Dan itu adalah kebenaran yang mereka tahu, tapi mereka nggak sadar. Dan itu yang diteriakkan sama Daud. Kalau kita narasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia lagi ngomong gini, guys, lu ngapain takut? Kita ini bangsa bersunat, kita punya penyertaan Tuhan, dia enggak. Jadi kalau lu kirim siapapun ngelawan dia, bahkan prajurit yang paling kurus pun lu lawan dia, lu menang. Bukan karena lu hebat, bukan karena Tuhan menyertai lu. Itu yang dia ngomong. Mereka tahu nggak? Ya tahu lah, mereka tahu kebenaran itu, tapi mereka tidak mendengar suara kebenaran yang mereka pilih mendengar suara dari kegelapan. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Dan ini yang terjadi. Ayat 28. Kakaknya dengar dia ngomong. Dan kakaknya bilang begini. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Ngapain lu di sini? Kan kakaknya iri hati sama dia. Kakaknya kan nggak suka sama dia. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba? Diulang lagi nih, kambing domba yang cuma 2-3 ekor di padang gurun. Ternyata jumlahnya cuma 2-3 ekor. Penting banget buat dia. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, ini responnya Daud. Ayat 29. Apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Ya, bahasa sinetron banget ya. Apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Saya artikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kak, gue cuma nanya kak. Gitu. Kayak gitulah dia ngomongnya. Sopan ya. Terus lihat apa yang dilakukan, ayat 30. I love verse 30. I love this. Lalu berpalinglah ia. Dari mana? Daripadanya. Look away, daripada siapa? Eliab, kakaknya, kepada orang lain, dan kemudian menanyakan yang sama. Rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Perhatikan urutan ini. Suara sumbang, suara yang paling menyakitkan yang kita bisa dengar dan bisa membuat kita kepahitan, itu adalah dari orang terdekat kita, dan seringkali dari keluarga kita sendiri. Dan Alkitab mencatat ini dengan sangat-sangat jelas. Ketika itu yang kau dengar dari keluargamu atau siapapun orang yang pernah ngebully dirimu, respon dengan sopan dan look away, lepaskan pengampunan.
dan berpalinglah dan fokus sama panggilan Tuhan atas hidupmu. Dan terus bertanya, dia berpaling daripada Eliab. Orang Jakarta punya istilah, yang waras ngalah. Saya hari ini kalau bicara soal papa saya, my dad, saya bisa nahan nangis karena saya punya kisah indah bersama dia. Dia udah dipanggil pulang Tuhan 15 tahun yang lalu padahal. Tapi bisa sebaliknya, saya bisa hari ini ngomong begini, teman-teman, saya punya kisah kesaksian dalam hidup saya lepaskan pengampunan loh buat papa saya. Bisa saya ngomong gitu hari ini. Kenapa saya nggak ngomong gini? Karena ada keputusan yang papa saya ambil ketika hidupnya sejak kecil disiksa sama bapaknya dia, opa saya. Di kampung Tomohon di Manado, opa saya adalah terkenal tentara kenil. Dan papa saya, my dad, udah biasa diikat di pohon, ditelanjangin, digerayangin semut merah, digamparin di depan desanya. Sampai satu hari dia udah nggak tahan, di tahun 60-an dia udah nggak tahan, dia kabur ke pelabuhan Bitung di Manado. Dia kabur ke Surabaya, dia kabur ke Bandung, dia kabur ke Jakarta, dia ketemu mama saya di sini di Jakarta. Dia dapat surat, karena waktu itu masih zaman surat. Dia dapat surat bahwa papanya meninggal. Ini yang dicerita sama saya. Papa nggak pernah tuh ada rasa sedih. Bahkan waktu dengar dia meninggal, ya biasa aja. Karena dia kepahitan sama bapaknya, benci bahkan sama bapaknya. Makanya dia kabur. Dia nggak pernah mau ketemu lagi, dan nggak pernah ketemu lagi. Terus saya tanya gini sama dia waktu dia cerita sama saya. Waktu saya duduk di bangku SMA, dia cerita sama saya. Dia bilang, "Pak, kok papa nggak gituin kita? Kok papa nggak pernah mukulin kita? Papa nggak pernah KDRT, nggak pernah mukulin mama?" Karena biasanya orang seperti begitu udah lingkaran setan tuh, rantainya begitu aja udah terus. Saya nggak pernah lupa dia bilang gini, di tahun 66, ketika saya akan menikah sama mama kamu, saya lepaskan pengampunan di altar Tuhan, karena saya nggak mau bawa sampah dari masa lalu. Saya besar dengan seorang bapak yang penuh dengan senyum. Tiap hari dia begini nih. Kalau dia stres saya nggak tahu. Seumur hidup. Kalau saya datang ke rumahnya dia, atau waktu masih kecil masih tinggal bareng sama dia, tiap hari gini. "Hi Bill, how are you?" gitu. Tiap hari. Yang disiplin kita di rumah tuh mama. Kalau mama disiplin kita ya, mama disiplinnya juga maksudnya hebat gitu ya, bukan otoriter, bukan yang bukan dengan kekerasan. Ayo belajar, ayo gosok gigi, diajarin, pokoknya disiplin aja. Seringkali ya, saya lihat papa tuh datang ke belakangnya mama, ngusap-ngusap punggungnya gitu. Udah. Maksudnya apa? Jangan keras-keras sama anak-anak. That's my dad. Dan dia tuh tipe orang yang masuk ke kamar ngomong gini, "Bill, SMA, udah ada pacar belum?" Jadi best friend lama-lama. Jadi waktu dia pergi, dia meninggal di depan TV, serangan jantung, pergi mendadak. Hancurlah saya. Saya kehilangan best friend saya, bukan cuma sekedar papa saya aja. Saya bisa berkisahnya beda loh hari ini. Kalau dulu saya digebukin sama dia karena dia nggak pernah lepaskan pengampunan. He look away, dan dia lepaskan pengampunan. Dia bilang, "Saya nggak pernah mau bawa sampah itu ke dalam keluarga saya." Dan yang terjadi, lihat ini ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud. Suara kebenaran dalam hidupmu yang membela adalah Tuhan. Engkau nggak usah pusing membela dirimu, kasih tahu, mencari kebenaran lah, membenarkan diri lah. Karena kebenaran tidak perlu mencari pembenaran. Kebenaran akan tersiar dengan sendirinya dengan pembelaan Tuhan. Jadi akhirnya dikatakan terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud. Perkataan apa yang tadi dia ngomong? Kan itu kan prajuritnya banyak, dan itu suara harus terdengar sama Raja Saul supaya dia bisa dapat akses kepada Goliat toh. Jadi yang terjadi adalah terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Jadi bisa bayangin, dia berpaling, dan itu ada orang di sekitar situ yang persis Tuhan tempatkan dalam hidupnya. Suara kebenarannya disampaikan kepada orang yang tepat.
Gak usah bela dirimu. Lepaskan pengampunan, berpalinglah. Release the blessing. Dan kemudian biarkan pembelaan Tuhan terjadi atas hidupmu. Gak usah bela dirimu. Dan perhatikan ketika Saul tahu, dan ketika Saul memanggil dia, itu semuanya karena Saul udah kenal dan suka sama dia. Makanya saya tadi bilang di awal, jangan lupa ya, Saul suka sama dia. Oke, sekarang kita ubah skenarionya ya. Saul nggak pernah ketemu dia nggak pernah main kecapi di istananya Saul. Terus tiba-tiba kuculuk-kuculuk ada seorang prajurit ngomong gini sama Raja Saul, bos, itu di luar ada bocah 19 tahun kayaknya usianya, bawa roti sama keju. Oke. Terus ngapain dia? Iya, dia tuh lagi teriak-teriak di luar, dia bilang kita bangsa bersunat bos, kita kalau lawan si Goliat pasti kita menang. Ya emang bener juga sih bos ya gitu ya. Ada kemungkinan Saul bilang gini, bilang sama tuh bocah pulang aja, gua udah pusing lawan Goliat tuh bocah, buat ribut aja udah pusing, suruh pulang aja. Tapi karena dia dengar namanya Saul, dipanggil bukan karena ucapannya, karena siapa yang ngomong? Daud. Oh ya, bawa kecapi nggak? Suruh kesini deh gitu. Skenarionya Tuhan, kairosnya Tuhan selalu tepat waktu bagi anak-anaknya. Dipanggil. Kan itu akses satu-satu. Kenapa dia nggak pulang? Karena dia dengar sorak perang. Kenapa dia nggak pulang? Karena Tuhan membiarkan dia dengar suara kegelapan dan timbul suara kebenaran di dalam sini. Dia menyuarakan suaranya, dia dimaki-maki sama abangnya, dia lepaskan pengampunan, dia look away, dan Tuhan yang kasih tahu sama Saul suara kebenaran itu, karena Tuhan yang bela. Dan waktu dia ketemu sama Saul, kalimat pertama dia ngomong begini, ayat 32. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Jangan takut bos, jangan takut. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, gak ada yang berani, udah gua aja deh. Dialog antara Saul dengan Daud mulai terjadi. Dan Daud berusaha untuk meyakinkan dia. Karena Saul bilang gini, lu tuh siapa? Mungkin dia cuma bilang, lu kan pemain kecapi, lu kan cuma gembala. Itu orang udah train soldier, dia udah dari dulu udah jadi prajurit, gede pula. Daud bilang gini, ayat yang ke-34. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Diulang lagi. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejar, menghajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kalau itu Billy Lantang jadi gembala, ada beruang sama singa ngambil domba saya akan bilang ambil dan makan aja, selesai gue mau pulang aja, gue kabur deh. Ya iyalah, cuman 2 sama 3, ngapain lo bela-belain? Dia nih ngomong dengan keyakinan, dia lagi ngasih tahu sama Saul, itu 2-3 domba itu I love them. Bos, setiap kali gue main kecapi gue selalu pulang untuk ketemu sama mereka. Itu hidup gue tuh. Terus dia bilang, gue lepasin tuh domba dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin, nah diulang nih ya, yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dengan kata lain dia ngomong begini, bos, prinsipnya gini bos, beruang sama singa itu nggak bersunat, dia pasti kalah sama saya karena saya bersunat. Saya punya penyertaan Tuhan. Goliat juga nggak bersunat, bentuknya beda aja, yang ini binatang tuh raksasa, udah sama-sama nggak bersunat, udah pasti kalah lah bos. Makanya dia bilang begini, ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Di kalimat itu Saul akhirnya begini-begini pasti, iya bener juga sih, iya. Dan ini kalimat yang buat saya merinding. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Izin untuk duel sama Goliat diberikan sama Raja Saul di ayat 37. Berarti nasib sebuah bangsa diberikan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Kalau dia kalah, semua jadi budak.
nasib sebuah bangsa diberikan kepada dia. Terus dia dikasih baju perang. Dia bilang apa? Berat bos, berat. Gue mah kecil, gue nggak bisa lah. Lu mau bawa apa? Gue cuma perlu 5 batu, tas kecil buat batunya, umban, dan tongkat. Dan Goliat bilang begini sama dia, you come with me with sticks and stones. Lu datang sama gue cuma bawa gituan. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung. Oh, dia beda. Dia nggak pernah bilang, oh gue akan ngalahin lo. Nggak. Dia ngomong gini ayat 45. Dia bilang begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia nggak mengandalkan batunya lah, dia mengandalkan nama atas segala nama. Dia putar umbannya, dia shot, dia slingshot, ceger. Semua di sini yang tahu fisika, sebuah batu bisa nancep di dahinya raksasa dan membunuh dia, itu probabilitasnya hampir tidak mungkin. Bukan batunya yang bunuh dia, Tuhan yang mengalahkan Goliat. Karena dia datang dengan nama itu. Dia datang dengan nama itu. Dan yang saya paling suka, kenapa 5 batu? Kalau nanti teman-teman baca di Samuel sama di Tawarikh, Goliat punya 4 saudara. Berarti dia udah siapin 1 batu buat 1 raksasa. Berarti juga 1 batu membunuh 1 raksasa. Berarti juga 1 batu tidak akan meleset. Wow. Ingat gak dari tadi kita baca, dia nanya, dia gali informasi sebanyak-banyaknya. Pasti ada yang ngomong sama dia, bro, dia punya 4 saudara bro. Kita belum lihat aja, mungkin lagi ngumpet. Makanya dia siapin 5 batu. Saudara-saudaranya mati. Nanti ada kisahnya sendiri, nanti baca aja, ada di Tawarikh kok. Berarti apa? Di dalam benaknya dia, walaupun kecil di tangan saya, kalau bermitra sama Tuhan, pasti jadi perkara besar. Amin. Pasti jadi perkara besar. Tongkat di tangannya Musa nggak ada artinya. Bermitra sama Tuhan lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan nggak ada artinya. Bermitra sama Tuhan ribuan orang makan. 5 batu umban, tas kecil buat batunya, dan tongkat di tangan Daud membunuh Goliat. Mungkin hari ini kita sedang bergumul, air mata kita sama lutut kita untuk berdoa, hanya itu yang kita punya. Bermitralah dengan Tuhan, pasti terobosan akan terjadi. Perkara besar terjadi dalam hidupmu. Karena ketika engkau berhadapan sama masalahmu, engkau tidak berhadapan dengan atas namamu sendiri. Engkau menghadapi masalahmu di atas nama, atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, kami belajar Tuhan, bahwa fondasi daripada iman kami adalah mendengarkan suara kebenaran, mendengarkan firman itu. Itu sebabnya Daud nggak takut. Itu sebabnya hidupnya berkemenangan. Dia nggak pernah tahu dia bangun pagi satu hari dia akan berhadapan sama Goliat. Dia nggak pernah tahu satu hari kisahnya dikumandangkan di gereja ini. Dia hanya menghidupi kehidupan yang sangat sederhana, tapi suara kebenaran itu yang dia pilih untuk dia dengar setiap hari. Dia mengabaikan suara-suara yang lain karena dia tahu dia fokus kepada panggilan Tuhan, walaupun dari hal-hal kecil. Dan Tuhan menempatkan dia di dalam sebuah panggung kehidupan yang terbesar dalam hidupnya, berhadapan dengan Goliat. Tuhan, hari ini kami nggak tahu Goliat kami seperti apa, tapi kami tahu satu hal, kalau kami isi kehidupan kami dengan firman kebenaran, maka suara kebenaran itu yang akan menguasai hidup kami. Dan karena ada suara kebenaran itu menjadi fondasi dari iman kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami bangun pagi, kami nggak pernah tahu akan apa yang akan terjadi sama hidup kami. Tapi kami tahu satu hal, apapun boleh terjadi, Tuhan kami lebih besar daripada apapun. Itu sebabnya kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami begitu percaya Roh Tuhan yang membimbing kami senantiasa memeteraikan firman demi firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. Amin. God bless you.